Dewa medis terkuat. Bab 75 malam ini, Jiang Bei tidak bisa tidur. Di tepi sungai, di sebuah rumah besar yang mewah, lampu-lampu menyala terang saat ini. Para pemimpin ratusan sekolah seni bela diri di Jiang Bei berkumpul di sini. Selama 100 tahun, sejak terbentuknya aliansi seni bela diri Jiang Bei, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh aula seni bela diri Jiang Bei kita. 70 tahun yang lalu, ada Ye Nanfeng, pendekar pedang tiran Lingnan. 60 tahun yang lalu, ada Saidan, orang kuat dari kaum barbar Mobei. 40 tahun yang lalu, Master Goryo masih ada di sini. Bukankah aliansi seni bela diri Jiang Bei kita bertahan setiap saat? Dia, Xiao Chen, hanyalah orang biasa, tetapi dia berani menyerang aliansi bela diri Jiang Bei kita. Dia benar-benar mencari kematian. Saudara-saudara, jangan terlalu marah. Aku yakin orang itu akan ditangkap oleh para elit sekolah bela diri utama kita sebentar lagi. Saat dia tiba, kita akan menghajarnya habis-habisan. Jika saatnya tiba, kita harus mencabut urat dan kulit Xiao Chen, membuatnya menderita sakit yang tak tertahankan. Siksa dia sampai tuntas, lalu kirim dia ke neraka. Mata semua orang memancarkan cahaya hijau redup dan mereka berbicara dengan penuh kegembiraan. Tampaknya di mata mereka, Xiao Chen seperti seekor semut, dan dia pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, seorang murid datang dengan cepat dari luar pintu, mendatangi seorang lelaki tua berusia 60-an, dan berkata dengan tergesa-gesa. Orang tua, ini gawat. Perguruan seni bela diri keluarga Long telah diruntuhkan, dan ratusan muridnya telah terbunuh. Apa katamu? Tuan tua Long tiba-tiba membanting meja dan berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan. Siapa yang melakukannya? Dia mencengkeram kera orang itu, dan murid itu berkata dengan wajah sedih. Itu Xiao Chen. Binatang terkutuk ini. Aku harus membunuhnya. Para pemimpin perguruan bela diri lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Anak ini, dia benar-benar berhasil menghindari para elit dari semua sekolah bela diri kita. Panggil Baisan dan yang lainnya segera. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini? Begitu dia selesai berbicara, telepon seluler pemilik museum lainnya berdering sebelum dia sempat menelepon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, lalu memutar nomor itu dan berkata, "Halo, apa kabar?" Teriakan yang amat menyedihkan segera terdengar dari ujung telepon. "Puan, perguruan bela diri keluarga Li kita telah musnah. Apa katamu?" Puan Li tiba-tiba berdiri, matanya melotot, dan dia hampir pingsan. Pria di ujung telepon hanya terisak pelan. "Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kalau aku tidak keluar untuk membeli makanan, tidak akan ada seorang pun yang masih hidup di perguruan bela diri kita. Guru, kumohon segera kembali." Puan Li tidak mendengar sisa kata-kata itu. Ponsel itu terjatuh tanpa suara dari tangannya dan ia pun terkulai di kursi, seakan-akan seluruh tenaganya telah terkuras habis. Pemilik museum perlahan-lahan terdiam. Tetapi keheningan ini tidak berlangsung lama, dan tak lama kemudian, pemilik museum lain menjawab telepon. Lalu yang kedua, dan ketiga. Setelah menjawab telepon, sebagian orang menjadi marah, sementara yang lainnya sangat lelah hingga mereka terkulai di kursi. Beberapa orang bahkan pingsan karena kematian. Xiao Chen, dia benar-benar melakukannya. Dengan kekuatannya sendiri, dia menghancurkan seluruh aliansi seni bela diri Jiang Bei. Orang ini, dia gila. Dia benar-benar gila. Tanda seru. Ribuan orang. Di matanya, mereka seperti semut dan dibunuh sesuka hatinya. Orang ini, apakah dia masih manusia? Pada saat ini, seluruh istana dipenuhi dengan ratapan, kemarahan, penyesalan, dan sedikit ketakutan. Namun, tidak lama kemudian, wajah pemilik museum berubah drastis setelah menerima panggilan. Oh tidak. Saudaraku, bajingan kecil Xiao Chen datang. His. Wajah semua orang berubah sekaligus. Sialan. Kita datang tepat waktu untuk membunuh bajingan kecil itu. Sialan, dia ingin membunuh kita, jadi kita akan mati bersamanya. Jangan begitu gegabah. Puan Tualong membanting meja dan segera berdiri, matanya dipenuhi amarah dan berkata. Anak bermarga Xiao itu telah memasuki wilayah tak bertuan. Jika kita melawannya, bahkan jika kita menang, saya khawatir kita akan menderita banyak korban. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Begitu kita semua mati, banyak sekolah seni bela diri di Jiang Bei akan kehilangan warisan mereka sepenuhnya. Saudara Long benar. Sepertinya sudah saatnya mengundang orang itu untuk keluar dari masa pensiunnya. Ayo pergi, sebelum Xiao Chen datang, ayo kita pergi ke Gunung Jiang Bei. Undang orang itu untuk keluar dari gunung. Semua orang keluar dengan kekuatan penuh, lebih dari 100 mobil mewah, melaju cepat menuju Gunung Jiang Bei. Oleh karena itu, ketika Xiao Chen tiba, istana itu sudah kosong.
Sambil melirik makanan di atas meja yang hampir tidak tersentuh, Xiao Chen mencibir. Aku tidak menyangka orang-orang tua ini bisa berlari secepat itu. Udara berputar, dan tubuh Kisah perlahan-lahan muncul di samping Xiao Chen. Kaisar, para master dari berbagai perguruan bela diri terkemuka di Jiangbei telah mendaki Gunung Jiangbei. Jiangbei Shan, menarik. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. Dia tumbuh di Jiangbei, jadi dia tentu tahu apa yang ada di pegunungan Jiangbei. Pria yang dikenal sebagai Sang Pedang Suci. Itu adalah legenda seluruh Jiangbei. 40 tahun yang lalu, dia seorang diri bertarung melawan Master Goryo, yang masih hidup hingga saat ini. Mengalahkan mereka mengakhiri 13 kemenangan beruntun Jin Yuzai di negara bagian Yan. Jadilah dewa dalam satu pertempuran. Tahun itu, dia baru berusia 20 tahun. Di seluruh Jiangbei, semua orang kaya di masyarakat kelas atas tidak menyadari keberadaannya. Saat masih muda, Xiao Chen juga mendambakan orang itu, berhayal bahwa suatu hari nanti, dia bukan lagi anak seorang saudagar, melainkan seorang pendekar pedang tak terkalahkan yang berkelana di dunia. Lagi pula, pria mana yang tidak punya impian menjadi pahlawan? Akan tetapi, sampai hari ini, Xiao Chen tentu saja tidak menganggapnya serius. Akan baik-baik saja kalau dia tidak terlibat dalam masalah ini. Tapi jika dia berani ikut campur, kalau begitu, Xiao Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Di Gunung Jiangbei, banyak mobil mewah berjejer dan tersebar di atas rumput. Lebih dari 100 pemilik aula seni bela diri Jiangbei berlutut di depan gua batu. Gua ini tampak tidak berbeda dengan gua-gua lainnya. Pintu masuknya ditumbuhi rumput liar, menutupi sebagian besarnya, hanya menyisakan lubang kecil yang gelap. Sangat gelap, seolah-olah ada binatang buas yang bersembunyi di dalamnya, yang dapat melompat keluar dan melahapmu kapan saja. Lebih dari 100 tokoh teratas dunia seni bela diri Jiangbei semuanya berlutut di depan gua batu ini, wajah mereka penuh rasa hormat. Senior Gudu, sekte seni bela diri Jiangbei kita telah menghadapi musuh yang kuat dan berada di ambang kehancuran. Senior Gudu, mohon ulurkan tangan dan bantu kami mengalahkan musuh yang kuat ini. Senior Gudu, orang ini sangat kuat. Di seluruh Jiangbei, Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu kami membunuhnya. Anda tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya mati. Senior Lonely, tolong bantu. Tinggalkan percikan api untuk seni bela diri Jiangbei. Semua orang memohon dengan putus asa, tetapi pintu masuk gua itu seperti air yang tergenang, tanpa riak sedikitpun. Bab 76, sebuah gerakan menakjubkan. Tepat saat para pemilik perguruan bela diri tengah memohon dengan putus asa, sebuah suara tiba-tiba terdengar pelan dari dasar gunung, membuat semua orang menggigil tak terkira. Para senior yang terkasih, kalian tidak ada di rumah di tengah malam, tetapi kalian punya waktu luang untuk datang ke Gunung Jiangbei untuk berlutut dan beribadah. Sungguh menyulitkan bagi saya untuk menemukan kalian. Siapa yang turun gunung? Semua orang segera berbalik dan menatap kegelapan tak berujung dengan waspada. Sosok gelap, menggendong seorang anak dalam pelukannya, berjalan perlahan ke arah mereka. Saat aku mendekat, perlahan aku bisa melihat wajah orang itu dengan jelas di bawah sinar bulan. Seorang pemuda yang tampan dan heroik. Ini adalah kesan pertama semua orang. Mata berbintang dan alis yang tajam bagaikan pedang, tak terduga. Ini adalah kesan kedua semua orang. Kamu Xiao Chen. Salah satu lelaki tua dari perguruan bela diri itu tak dapat menahan diri untuk bertanya, sementara Xiao Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Benar, tapi tidak ada hadiah. Sekalipun mereka sudah punya firasat dalam hati, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil hebat saat mendengar Xiao Chen mengakuinya sendiri. Matanya penuh kewaspadaan. Pria yang tampaknya tidak berbahaya ini baru saja mengambil alih semua sekolah seni bela diri di Jiangbei. Darah di tubuhnya seharusnya masih hangat, kan? Meneguk. Banyak orang menelan ludah mereka dan berkata sambil menggertakkan gigi. Xiao Chen. Berani sekali kau membunuh begitu banyak orang dari aliansi bela diri Jiangbei. Apa kau tidak takut kalau asosiasi bela diri Jiangbei akan mencari masalah denganmu? Budokai bahkan lebih kuat dari Budokan. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah yang satu merupakan sekolah menengah pertama, dan yang satu lagi merupakan universitas. Jumlah master di perkumpulan pencaksilat beberapa kali lipat dari yang ada di balai pencaksilat. Kualitas guru-guru mereka jauh lebih baik daripada balai-balai bela diri biasa, dan mereka dapat dianggap sebagai pemimpin di antara balai-balai bela diri. Dalam arti tertentu, perkumpulan bela diri itu seperti pendukung sanggar bela diri. Namun ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali, malah dia tersenyum menggoda. Apa? Kalian para senior, bagaimanapun juga kalian adalah pemimpin dunia seni bela diri Jiangbei. Kalian semua sangat ahli dalam seni bela diri dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengapa sekarang kalian mencoba menakut-nakuti orang dengan mengangkat nama asosiasi seni bela diri Jiangbei? Wajah semua orang muram dan jelek.
1 jam yang lalu, mereka masih ambisius dan bersumpah untuk mengeksekusi Xiao Chen untuk memulihkan reputasi dunia seni bela diri Jiangbei. Baru 1 jam. Dalam waktu 1 jam, semua aula seni bela diri dihancurkan, dan mereka dipaksa ke Gunung Jiangbei oleh Xiao Chen. Mereka sudah kehabisan akal dan berada dalam kondisi yang sangat memalukan sehingga tidak ada kata-kata kasar yang dapat menggambarkan mereka. Xiao Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Membunuh orang saja tidak cukup. Kau sudah menghancurkan balai seni bela diri kita. Apa kau ingin membunuh kita semua? Kita masing-masing punya seni bela diri yang unik. Dengan begitu banyak orang, bahkan jika kau benar-benar ingin bertarung, aku khawatir itu tidak akan semudah itu, kan? Benar sekali. Lagi pula, kamu punya anak. Kalau sampai begitu, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Hentikan sekarang, berhentilah saat kau masih unggul, dan semua orang akan terlihat baik-baik saja. Jika kau benar-benar mendesakku hingga batas maksimal, kau mungkin tidak akan mampu bertahan. Xiao Chen melirik semua orang, mencibir, dan tiba-tiba bergerak. Dengan jentikan jarinya, cahaya pedang melesat keluar. Saat pedang itu berkelebat, cahaya putihnya bagaikan es. Dalam sekejap cahaya dingin, ketua balai seni bela diri yang baru saja berbicara itu tiba-tiba terbang, dan darah berceceran sepanjang 1 kaki, memercik ke banyak orang. Kalian hanya segerombolan sampah, dan kalian berani mengancamku. Kalian mencari kematian. Hanya beberapa kata sederhana yang membuat semua orang tidak mungkin lagi menahan emosinya. Sialan, Xiao Chen, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kalau begitu, kami tidak perlu membiarkanmu hidup. Semua ketua aula, lawan dia dan bunuh dia. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, tetapi semua orang mengangkat tangan dan bersorak. Xiao Chen sungguh kejam sekali. Dia sudah mendorong semua orang ke titik ini, tetapi dia masih menolak untuk membiarkan mereka pergi, yang akhirnya mengarah pada situasi di mana anjing yang terpojok melompati tembok dan kelinci menggigit kelinci yang putus asa. Mereka melupakan rasa takutnya dan bergegas datang dengan marah. Ada lebih dari 100 seniman bela diri, semuanya master. Tidak bisakah mereka berurusan dengan orang biasa? Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan semangat tinggi. Namun Xiao Chen tetap tenang dan menangani situasi tersebut secara langsung. Dia berkata kepada Xiao Zi dengan tenang. Sayang, hati-hati. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindasmu, tidak peduli siapapun dia, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan atau rasa takut. Membunuh adalah pilihan terbaikmu, dan itu juga pilihan yang paling sederhana dan termudah. Xiao Zi segera mengangguk penuh semangat, matanya yang besar berkibar penuh kegembiraan. Xiao Chen maju selangkah. Hadapi pemilik pusat kebugaran yang terburu-buru. Lawan turun gunung bagaikan harimau yang ganas, dengan momentum yang besar. Xiao Chen menghadapi tantangan itu dengan kekuatannya sendiri, dan tidak lebih lemah dari orang lain. Dengan aura yang memandang rendah dunia, Xiao Chen akhirnya bertabrakan dengan lawan. Mati. Pemilik museum, yang berusia 50-an, menghentakkan kakinya dan langsung terbang keluar. Di udara, dia mengepalkan tangan kanannya, dan dalam lengannya, aura yang jelas dan kuat mengalir, sangat meningkatkan kekuatan pukulannya. Namun saat tinjunya hendak dijatuhkan, Xiao Chen juga melayangkan pukulan. Itu adalah pukulan yang ceroboh dan sangat santai, tetapi pukulannya sangat mantap saat mengenai tangan lawan. Ledakan. Dengan satu gerakan, lengan lawan meledak menjadi bola kabut di tempat. Sebelum pihak lain sempat berteriak, Xiao Chen mencengkeram pergelangan kaki pihak lain, menggunakan tubuhnya sebagai pisau, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan sesaat kemudian, menebasnya lurus ke bawah. Ledakan. Saat pisau itu jatuh, cahaya bilah pedang putih bersih dengan panjang lebih dari 100 meter meledak dari tubuh pemilik aula, langsung memotong lebih dari selusin orang di kam di belakang menjadi berkeping-keping. Adapun pemilik aula itu, karena energi spiritual Xiao Chen yang sangat besar, yang mengalir melalui urat dan venanya, semua meridiannya meledak dan hancur. Kekuatannya begitu dahsyat bahkan dapat memotong celah sedalam 3 meter di tanah batu yang keras. Dan ini bukanlah akhir. Xiao Chen melepaskan pergelangan kakinya dan menendang dengan tendangan cambuk. Ledakan. Hanya dalam sekejap, lawan berubah menjadi bola meriam dan melepaskan tembakan, menewaskan 4 orang di tempat dan melukai 3 orang. Tubuhnya juga tertembak keluar gunung, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 5 meter. Para master sasana bela diri yang tersisa yang masih menyerbu ke depan tiba-tiba pupil mereka mengecil dan mereka pun langsung menghentikan diri mereka. Hanya dengan 2 gerakan santai, Xiao Chen menghancurkan pandangan dunia mereka. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya semua yang dijumlahkan bahkan tidak mencapai 2 detik. Hanya dalam 1 detik, lebih dari 30 master sasana bela diri musnah. Itu bukan kubis di jalan yang bisa dipotong sesuka hati. Ada lebih dari 30 master bela diri, beberapa di antaranya bahkan merupakan Grandmaster. Bersambung.